Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Baiklah, Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu asrofil amya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan sebuah kenikmatan yang luar biasa, yaitu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan juga kenikmatan kesehatan. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjung agungkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan dan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Baiklah semuanya, pada kesempatan pada pagi hari ini saya akan mereview sebuah artikel, yakni artikel dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPI Makassar yang ditulis oleh Nur Aisyah Natsir. Kepada beliau saya memohon izin untuk mereview artikelnya. Jadi artikel ini berjudul Hubungan Psikolinguistik dalam Pemerolehan dan Pembelajaran Bahasa. Ya, sesuai dengan yang ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah Universitas Muhammadiyah Kota Bumi semester 7, yaitu Bapak Windo Diki Irawan, untuk mereview sebuah artikel. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mereview artikel yang ditulis oleh saudara Nur Aisyah Natsir. Jadi nanti saya akan menjelaskan apa latar belakang artikel ini dibuat, kemudian metode apa yang digunakan, sekaligus hasil pembahasan atau isi dari artikel ini dan juga kesimpulan yang didapat. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang dibuatnya artikel ini oleh saudara Nur Aisyah Natsir. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan psikolinguistik. Kemudian, bagaimana peran psikolinguistik dalam pemerolehan bahasa. Yang terakhir adalah bagaimana peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Nah, itu tadi adalah latar belakang masalah yang akan dibahas dalam artikel ini. Kemudian adalah metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian adalah jenis penelitian cross-sectional study, yaitu desain penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel di mana variabel independen dan variabel dependen diidentifikasi pada satu satuan waktu, bertujuan untuk menganalisis hubungan psikolinguistik dengan pemerolehan dan pembelajaran bahasa pada anak. Selanjutnya secara lebih rinci, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei atau bulan Mei sampai bulan 12 atau bulan Desember 2016 di beberapa tempat. Yang pertama yaitu Sekolah Dasar Negeri Ujung Tanah 1 Makassar, Taman Kanak-kanak Rafarhana di Jalan 1 Sabutung, dan beberapa balita yang tinggal di Jalan Barukang 4 Kota Makassar. Populasi dan sampel populasi dalam penelitian adalah seluruh anak yang terjalin pada sekolah dasar dan taman kanak-kanak di Jalan Sabutung dan Jalan Bakurang 4 Kota Makassar. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi dan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi pada telah ditetapkan, yaitu terdapat 15 sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan observasi langsung. Data terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung dari responden melalui beberapa tahapan observasi, sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari orang-orang terdekat dari responden yang diteliti. Baiklah, itu adalah kata pengantar ataupun dan latar belakang masalah yang terdapat dalam artikel ini. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama tentunya kita akan mempelajari mengenai psikolinguistik. Ya, baiklah, psikolinguistik ini merupakan dua cabang ilmu yang dicampur menjadi satu, yaitu ilmu psikologi berasal dari bahasa Greek Yunani, yaitu dari akar kata fisik yang berarti jiwa, ruh, sukma, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara etimologi, psikologi berarti ilmu jiwa. Kemudian Martinet mengemukakan bahwa linguistik adalah telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Jadi, berdasarkan pengertian psikologi dan linguistik pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak.
perilaku bahasa yang tampak yaitu contohnya adalah seperti berbicara, menulis, dan lain sebagainya. Kemudian adalah perilaku yang tak nampak yaitu ketika berhubungan dengan psikologi, ya ini ketika kita sedang berpikir atau terdapat dalam sebuah kejiwaan ya. Kemudian apabila dikaitkan dengan keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa, hal ini berkaitan dengan keterampilan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pendapat di atas pun secara tersurat menyatakan bahwa psikolinguistik pun mempelajari pemerolehan bahasa oleh manusia sehingga manusia mampu berbahasa. Kemudian langsung ke psikolinguistik dalam pemerolehan bahasa. Perbedaan antara pemerolehan dengan perolehan. Kata pemerolehan mengacu pada proses, sedangkan kata perolehan ini mengacu kepada hasilnya. Ada dua teori tentang pemerolehan bahasa, yaitu yang pertama adalah teori behaviorisme atau tingkah laku. Dalam artikel ini dikatakan bahwa teori behaviorisme yakni bahwa perkembangan bahasa pada anak-anak itu melalui penambahan demi sedikit, semakin hari semakin bertambah sampai pada akhirnya lengkap seperti bahasa orang dewasa. Kemudian adalah teori aliran rasionalisme yang menyatakan bahwa perkembangan bahasa anak itu mengikuti suatu pola perkembangan tertentu. Pola-pola atau tingkat-tingkat perkembangan bahasa anak itu yang biasa disebut dengan tingkat pemerolehan bahasa. Ya, jadi tingkat pemerolehan bahasa itu ada 4 fase. Yang pertama adalah tingkat membabel, yakni pada usia baru pertama lahir atau 00 bulan sampai pada anak usia 1 tahun. Pada prinsipnya masa membabel dibagi atas 2, yakni mendekut dan juga babbling atau membabel. Masa mendekut yang berlangsung dari umur 00 sampai dengan umur 6 bulan. Anak hanya membunyikan bunyi-bunyi bahasa sedunia. Bunyi bahasa apapun di seluruh dunia dibunyikan oleh bayi yang berumur kurang dari 6 bulan. Tetapi pada akhirnya, oleh karena anak-anak tidak mendengar bunyi-bunyi bahasa selain dari bahasa ibunya sendiri, maka ia pun akan membunyikan bahasa ibunya saja. Kemudian yang kedua yaitu disebut dengan masa membabel, yaitu pada usia 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Pada saat ini, anak mengarah untuk mengucapkan pola suku kata, konsonan dan juga vokal. Pada penelitian ini ditemukan bayi berbunyi a, ta sebagai bentuk babel pada balita berusia 7 sampai 12 bulan. Kemudian masa holofrase. Masa holofrase ini terjadi pada usia 1 tahun sampai 2 tahun. Pada masa ini anak-anak mengucapkan suatu kata dengan maksud sebenarnya menyampaikan sebuah kalimat. Saat seorang anak menyebutkan cucu, caca saya, maka maksud anak tersebut mungkin menyampaikan sebuah kalimat seperti saya ingin minum susu. Kemudian masa 2 kata, yakni pada usia 2 tahun sampai 2 tahun setengah atau 2 tahun 6 bulan. Pada masa ini anak sudah mulai mengucapkan 2 buah kata. Pada awalnya ucapan 2 buah kata ini mungkin saja gabungan dari kata holofrase seperti ma dan cucu, yang berarti ma buatkan saya susu. Kemudian pada masa yang keempat atau yang terakhir adalah masa permulaan tata bahasa, yakni pada usia 2 tahun 6 bulan sampai usia 3 tahun. Pada masa permulaan tata bahasa, anak mulai menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang lebih rumit seperti menggunakan afiksasi. Contohnya adalah kata belajar, tetapi mereka mengucapkan dengan kata belajar. Kemudian psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Suwarno 2022 halaman 18 menyatakan bahwa pembelajaran merupakan usaha disadari untuk menguasai kaidah kebahasaan. Tujuan umum pembelajaran bahasa disebutkan dalam artikel ini yaitu siswa mampu menggunakan bahasa yang baik dan benar, baik dalam berbahasa lisan ataupun berbahasa tulis, yang diasuh oleh pendidik dan memahami betul ilmu psikolinguistik secara koherensif atau memiliki ruang lingkup yang luas. Kemudian dalam artikel ini juga dikatakan pentingnya mempelajari psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa ialah agar dapat menggunakan bahasa secara lancar dan komunikatif. Seperti halnya yang diungkapkan oleh orang tua terdahulu, guru ialah orang tua bagi siswa di sekolah yang semata-mata menyampaikan materi saja, tapi juga perlu memahami kondisi jiwa tiap siswa yang diasuhnya. Sebab dengan memahami psikologi anak, pembelajaran akan terarah ke pusat cita-cita yang diinginkan, yaitu
terciptanya peradaban suatu bangsa. Peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa sangat penting karena dengan memahami psikolinguistik, seseorang guru memahami proses yang terjadi dalam diri siswa. Ketika siswa menyimak, berbicara, membaca, ataupun menulis, sehingga manakala kemampuan dalam keterampilan berbahasa bermasalah, guru dapat melihat dari sudut pandang psikologi sebagai alternatif yang menjadi solusinya. Nah, baiklah, itu saja review dari artikel yang ditulis oleh saudara Nur Aisyah Natsir dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPI Makassar. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Apabila ada kesalahan kata kepada Allah, saya memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.